Joni sempat menarik napas kecewa, ketika Bu Nani tiba-tiba bergeser pelan. Hatinya sempat mengira, mungkin sang ibu mertua berubah pikiran. Padahal segalanya nyaris sempurna, desah napas, sorot mata, kehangatan yang tak tertahankan. Namun, harapan Joni kembali menyala saat Bu Nani menoleh, tersenyum lirih, sambil berbisik. Aku cuma ingin kamu lebih pas, John, bisiknya, matanya redup tapi menyala dari dalam. Lebih pas menempatkannya. Joni menelan ludah, gemetar oleh kedalaman momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar larangan yang dilanggar, ini seperti rahasia yang ditakdirkan. Boleh sekarang, Bu? Tanyanya pelan, dengan suara serak menahan gejolak. Pakai nanya segala, ibu jadi malu. Ih, jawab Bu Nani dengan manja, menyembunyikan wajahnya di balik selimut, tapi tubuhnya tak bergerak menjauh. Justru makin melebur. Mereka saling menatap, lama, diam, seolah waktu mengalah pada gelombang rasa. Dan ketika keduanya kembali tenggelam dalam dekapan ranjang, malam pun berhenti berputar. Yang ada hanya desah, peluh, dan rahasia yang akan mereka simpan selamanya. Setelah beberapa saat kemudian, semuanya selesai. Hening menyelimuti kamar itu, hanya terdengar detak jam dinding dan napas yang belum sepenuhnya tenang. Joni dan Bu Nani masih terbaring, tak saling menyentuh kini, tapi hawa tubuh mereka masih saling menyisakan jejak. Kenapa bisa begini, John? Lirih suara Bu Nani akhirnya memecah sunyi. Matanya menerawang ke langit-langit, lalu menatap foto Ratna yang tergantung di sudut dinding. Kalau Ratna tahu, apakah dia akan senang, atau justru mengutuk kita? Joni terdiam. Dadanya sesak, bukan karena penyesalan, tapi karena kenyataan yang terlalu rumit untuk dibahas dengan logika. Aku sangat sayang sama Ratna, Bu, ucapnya akhirnya, lirih. Dia wanita terbaik yang pernah aku miliki. 5 tahun kami bersama, dan ketika dia pergi mendadak, rasanya separuh jiwaku ikut dikubur bersamanya. Bu Nani menoleh, mata sayunya berkaca-kaca. Ibu juga kehilangan Ratna, John, tapi kenapa justru kita yang saling menambal luka ini, dengan cara seperti tadi? Joni memejamkan mata. Aku nggak tahu, mungkin karena ibu satu-satunya orang yang masih bisa ngerti rasanya kehilangan dia, dan saat ibu rangkul aku tadi malam, rasanya, aku hidup lagi. Keduanya terdiam. Ranjang yang barusan jadi saksi dosa kini jadi tempat berteduh dari badai rasa bersalah. Di luar, pagi mulai menyapa. Tapi di dalam, dua hati masih bergulat dengan rasa yang tak bisa dikembalikan ke tempat semula. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Joni bangun dengan dada yang terasa lebih lapang. Sinar matahari menyelinap masuk lewat celah tirai, menyentuh wajahnya yang masih lelah tapi kini tak lagi kosong. Janji dalam hatinya semalam tidak ia ingkari, ia tidak akan mengutuk dirinya sendiri lagi karena terlalu lama larut dalam kesedihan. Ratna telah pergi, dan dunia tak pernah berhenti berputar. Bu Nani sudah tak ada di ranjang, entah sejak kapan ia bangun dan turun ke dapur. Tapi aroma kopi hangat dan suara piring dari bawah cukup memberi isyarat, hidup tetap berjalan, dan pagi ini terasa berbeda. Joni berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajah yang dulu redup, kini mulai punya cahaya. Entah cahaya apa, penyesalan, pengharapan, atau sekadar ilusi dari semalam yang terlalu hangat untuk disebut kesalahan. Ia mengenakan kemeja kerjanya yang sudah lama menggantung tak tersentuh. Sambil merapikan kerah, ia menghela napas dalam, lalu tersenyum kecil. Sudah waktunya, gumamnya pelan. Aku harus hidup lagi. Di dapur, Bu Nani menyajikan sarapan dengan wajah tenang. Matanya bertemu dengan Joni yang baru turun, dan sesaat keduanya saling pandang, tak lama, tapi cukup untuk membuat hati bergetar. Tak ada kata-kata, hanya diam yang mengerti betapa hangatnya malam itu telah mengubah segalanya. Dan pagi ini,
Johnny melangkah keluar rumah dengan langkah yang lebih pasti. Bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena akhirnya ada alasan untuk terus berjalan. Setelah Johnny berangkat kerja, suasana rumah kembali sunyi. Hanya suara detak jam dan gemerisik angin dari celah jendela yang menemani Bu Nani duduk termenung di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah cangkir kopi yang kini mendingin di tangannya. 3 hari. Baru 3 hari ia tinggal di rumah ini, menjalankan amanah dari Pak Bambang, suaminya, ayah dari Ratna. 3 hari yang seharusnya ia gunakan untuk memastikan Johnny baik-baik saja setelah kepergian anak mereka. Tapi yang terjadi, justru di luar dugaan. "Kenapa aku?" bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tertahan oleh rasa bersalah yang menumpuk. "Kenapa aku malah jadi seperti menggantikan Ratna, bukan sebagai ibunya, tapi sebagai..." Ia tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Tenggorokannya tercekat, air matanya menggenang, tapi tak jatuh. Hanya jiwanya yang mulai rapuh. Lalu, ponselnya berdering. Nama, Pak Bambang, terpampang di layar. Jantung Bu Nani langsung berdebar. "Halo, Pak," sapanya, mencoba tenang. "Gimana kondisi Johnny, Bu? Apa dia masih murung?" tanya suara di seberang, berat tapi penuh kasih. Bu Nani menelan ludah. Ia tak bisa bilang yang sebenarnya. Ia tak bisa bilang bahwa semalam ia tidur di pelukan menantunya sendiri. "Iya, Pak, Johnny masih sangat sedih," jawabnya akhirnya, berbohong demi menutupi kenyataan yang bahkan dirinya sendiri belum sanggup hadapi. Pak Bambang terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya sudah. Ibu di sana saja dulu. Temani dia, sampai dia bisa benar-benar mengikhlaskan kepergian Ratna. Menantu kita itu butuh pendamping. Ibu orang yang paling tepat." Kalimat itu menancap seperti duri di hati Bu Nani. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Kata-kata suaminya tadi justru membuat segalanya terasa makin rumit. Ia datang untuk menemani, tapi kini justru terjebak dalam peran yang tak pernah ia inginkan, pengganti. Dan di tengah rumah yang tenang itu, Bu Nani menangis diam-diam. Entah karena rasa bersalah, atau karena sebagian hatinya mulai menyadari, ia pun butuh ditemani. Sore itu langit mulai beranjak jingga saat Johnny pulang kerja. Langkahnya ringan, wajahnya segar, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia baru saja membuka sepatu ketika mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Dia tersenyum sendiri. Bu Nani pasti sedang mandi. Rumah yang tadinya sunyi, kini terasa hangat, hidup, dan diam-diam, menggoda. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara dari dalam kamar mandi, lirih tapi jelas. John, Ibu lupa bawa pakaian ganti, bisa tolong ambilin nggak, Nak?" Johnny sontak kaku di tempat. Matanya membelalak sedikit. Ia menoleh ke arah kamar mandi dengan degup jantung yang langsung berlipat. Suara itu, begitu lembut, begitu intim. "Iya, Bu, ambilin di mana?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar, entah karena gugup atau bayangan yang mulai bermain di benaknya. "Di kamar, laci bawah. Yang biasa Ibu taruh daster. Ambilin yang warna biru muda ya, yang tipis itu, enak dipakai sore-sore." Tipis. Johnny menelan ludah. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke kamar dan membuka laci yang dimaksud. Tangannya sedikit gemetar saat menarik keluar daster biru muda yang disebut Bu Nani. Bahannya ringan, jatuh seperti air, dan aroma sabun yang familiar seolah menempel di kain itu. Ia berjalan pelan ke arah kamar mandi. Tangannya terangkat, mengetuk pintu pelan. "Bu, ini bajunya." Pintu sedikit terbuka, menyisakan celah kecil. Uap hangat keluar perlahan, menyentuh wajah Johnny. Dari dalam, tangan Bu Nani menyambut, tapi tak langsung menarik dasternya. Justru menyentuh jemari Johnny, sengaja atau tidak, ia tak tahu. "Terima kasih, John," ucap Bu Nani pelan, nyaris seperti bisikan yang mengusap telinga. Johnny tak menjawab. Ia hanya diam di depan pintu,
menatap celah yang tertutup kembali. Tapi tubuhnya, jiwanya, seolah masih tertinggal di sana, bersama uap, bayangan, dan bisikan yang membuat sore itu terasa lebih panas dari biasanya. Johnny berdiri di depan pintu kamar mandi, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ketika tangannya menyentuh laci, tubuhnya mendekat tanpa sadar, begitu dekat dengan pintu yang terjaga tipis oleh Bu Nani. Dan saat itu, tangan Bu Nani menyambut daster yang ia bawa, tapi tak hanya itu. Jemari mereka bertemu, saling merasakan kehangatan yang melampaui sekadar sentuhan biasa. Bu Nani tak segera menarik tangannya, malah menahannya sebentar, seakan memberi izin tanpa kata-kata. Johnny merasa napasnya tercekat. Keinginan yang sejak lama terpendam kini menguar, begitu menggoda. Tanpa berpikir panjang, ia membungkuk sedikit, dan bibir mereka hampir bersentuhan. Sekejap, hanya sekejap, ciuman itu terasa seperti percikan api di antara keduanya. Hanya ada mereka berdua, dalam ruang penuh keinginan yang tak bisa mereka kontrol. Namun, detik berikutnya, suara ketukan keras dari depan rumah menghempaskan mereka kembali ke kenyataan. Tok, tok, tok. Johnny menarik diri dengan cepat, menatap Bu Nani yang juga terkejut, matanya membesar seolah baru sadar apa yang hampir terjadi. Ada apa itu? Bu Nani bertanya, suaranya tergetar. Johnny buru-buru melangkah mundur, menyembunyikan wajah yang memerah. Namun saat ia berbalik, suara dari luar terdengar jelas. Assalamualaikum, ini saya, Pak RT Salim. Ada waktu sebentar, Bu Nani, teriak Pak RT dari luar. Johnny mendesah pelan, berusaha menenangkan diri. Pak RT, gumamnya, hampir tak percaya waktu dan situasi bisa berpihak begitu cepat. Pak RT, jawab Bu Nani dengan suara lebih rendah, mencoba mengendalikan dirinya. Sebentar, Pak, saya keluar. Johnny, masih sedikit gemetar, mundur menuju ruang tamu dengan langkah terburu-buru. Sementara Bu Nani dengan cepat mengenakan dasternya dan berusaha menata dirinya kembali, meskipun hatinya masih berdebar hebat. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan sebelum menghadapi Pak RT yang kini berdiri di depan pintu. Pak RT Salim berdiri tegak di depan pintu, wajahnya serius namun ada kilatan yang tak biasa di matanya. Jadi, Bu Nani, saya cuma ingin mendata, sebagai tetangga yang baik, ujarnya sambil mengeluarkan buku catatan kecil. Sudah 3 hari ya Ibu di sini, jadi saya harus mencatatkan di buku tamu, sesuai dengan prosedur. Bu Nani mengangguk, berusaha tenang meski masih ada gemuruh yang tak bisa ia sembunyikan dalam hatinya. Ia melangkah ke meja tamu, menyiapkan pena. Iya, Pak Salim. Terima kasih sudah datang. Pak RT mencatat dengan teliti. Tapi mata pria parubaya itu tak bisa lepas dari sosok Bu Nani yang sedang berdiri di hadapannya. Meski usianya sudah 46 tahun, ada sesuatu yang tak bisa dipungkiri. Keanggunannya, cara ia bergerak, dan cara matanya menatap penuh kelembutan, semuanya mengingatkannya pada mendiang Ratna. Bahkan lebih dari itu. Bu Nani, kata Pak RT dengan suara lebih rendah. Maaf, saya ingin bilang, meski sudah usia seperti ini, Ibu tetap saja cantik. Seperti Ratna, putri Ibu. Bu Nani terkejut mendengarnya. Ah, Pak Salim, itu hanya pujian biasa, jawabnya, berusaha merendah. Namun Pak RT tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan tatapan yang lebih serius. Tapi, Bu Nani, saya benar-benar melihat keanggunan yang tak lekang oleh waktu pada Ibu. Bahkan, lebih dari itu, ucapnya, suara semakin dalam dan penuh arti. Diam-diam, Pak RT mulai merasa sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Rasa kesepian yang sudah bertahun-tahun dipendamnya mulai terbangun. Setelah kematian istrinya beberapa tahun lalu, ia tak pernah lagi merasa tertarik pada wanita lain. Namun, Bu Nani, dia berbeda. Dan meskipun ia berusaha menahan diri,
perasaan itu semakin kuat. Jauh di dalam hatinya, Pak RT mulai merasakan ketertarikan yang tak bisa ia tutup-tutupi. Bu Nani, yang mendengar kata-kata itu, hanya terdiam. Pandangannya sejenak bertemu mata Pak RT, dan entah kenapa, perasaan aneh mulai merasuk ke dalam hatinya. Bukankah ia juga sudah lama merasa sepi, meskipun di tengah keluarga? Namun, ia tahu, ia harus berhati-hati. Pak RT, terima kasih atas pujiannya. Tapi, saya datang ke sini hanya untuk menemani Joni. Itu saja, jawab Bu Nani dengan hati-hati, berusaha menghindari godaan tak langsung yang mulai menggantung di udara. Pak RT tersenyum tipis, meski ada kesan kesal yang tak terucap. Tentu, Bu Nani, saya hanya ingin mengatakan, jika ada apa-apa, saya selalu siap membantu. Joni yang mendengar dari ruang sebelah, menyadari ada sesuatu yang mulai tak biasa. Namun, ia hanya diam dan melangkah keluar, tidak ingin terlalu banyak mencampuri obrolan yang terasa makin tegang itu. Malam itu, suasana di rumah terasa canggung. Joni duduk di meja makan, matanya kosong, tak tertarik dengan hidangan yang disiapkan Bu Nani. Ia menatap piringnya dengan tatapan yang penuh amarah. Cemburu. Jelas sekali ia merasa ada yang salah, ada sesuatu yang tak beres antara Bu Nani dan Pak RT. Meski ia tak tahu pasti apa yang terjadi, hatinya tetap merasa terganggu. Bu Nani, yang sedang merapikan piring, melihat ke arah Joni dengan ekspresi penuh kekhawatiran. John, kenapa nggak makan? Kamu pasti capek setelah kerja seharian. Joni diam, tak berkata apa-apa. Ia terus menatap piringnya, tapi hatinya masih dihantui oleh bayangan tadi sore, ketika Pak RT memberi perhatian lebih pada Bu Nani. Akhirnya, Bu Nani mendekat, duduk di samping Joni, mencoba meredakan ketegangan. John, kamu nggak boleh seperti ini. Kalau kamu nggak makan, kamu bisa sakit. Aku nggak ingin itu terjadi. Joni masih diam, matanya menatap kosong ke depan. Tapi kemudian, ia menoleh dan berkata dengan nada datar, aku mau makan, Bu Nani, tapi dengan syarat. Bu Nani terkejut, sedikit khawatir. Syarat? Syarat apa, John? Joni menatapnya dalam-dalam, dan ada sesuatu yang tajam dalam tatapannya. Kita lanjutkan apa yang tertunda sore tadi, di kamar mandi, ujarnya pelan, namun penuh makna. Suara itu terdengar seperti perintah, meski ia tak mengatakannya begitu saja. Bu Nani terdiam sesaat, bibirnya bergetar. Tentu saja, ia tahu persis apa yang dimaksud Joni. Ketegangan yang terbangun antara mereka mulai membayangi seluruh ruangan. Suasana malam itu begitu tegang, namun ada sesuatu yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara Pak Bambang di telinganya kembali terdengar. Apa saja yang Joni minta, Ibu kasih saja, ya. Ibu bisa lakukan apapun untuk membantu dia. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Bu Nani. Apa yang harus ia lakukan? Satu sisi, ia tahu ini salah. Namun, di sisi lain, hatinya merasa terikat oleh janji yang telah dibuat kepada suaminya untuk menjaga Joni. Sementara itu, Joni menunggu jawaban dengan tatapan yang semakin tajam, seolah tak ada jalan keluar. John, jangan begitu, kata Bu Nani akhirnya, suaranya bergetar. Namun, hatinya juga mulai goyah. Keinginan itu terasa seperti godaan yang tak bisa ditolak. Joni mendekat, suaranya lembut namun penuh tekanan. Apa ibu nggak mau, Bu? Cuma ini syaratnya. Kalau ibu nggak mau, ya sudah, aku nggak makan. Bu Nani menatap Joni, terperangkap dalam dilema besar. Dan untuk sesaat, hatinya pun luluh. Ia tahu, mungkin sekali ini, ia akan menyeberangi batas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bu Nani menatap Joni, bibirnya sedikit tersenyum tipis. Oke, John, ibu akan ikut dengan syarat itu, tapi ibu cuma akan diam saja. Ibu nggak akan ikut campur. Kamu yang akan bekerja sendiri,
ujarnya, suaranya penuh tantangan. Joni terdiam sejenak, mendengarkan kata-kata Bu Nani dengan hati yang semakin berdebar. Ia tahu, Bu Nani bukan sekadar mengalah begitu saja. Ada sesuatu yang tersirat dalam perkataan itu, seperti sebuah peringatan atau bahkan permainan. Diam aja, Joni bertanya pelan, masih mencoba mengerti apa yang dimaksud Bu Nani. Kamu nggak akan melawan atau melarang aku? Tanyanya lagi, matanya tak lepas dari Bu Nani, mencoba menilai apakah ia serius atau hanya sekadar memberikan jawaban. Bu Nani mengangguk pelan, matanya berkilat sedikit. Iya, John, kamu yang memimpin malam ini. Ibu cuma akan mengikuti, tanpa bicara apa-apa. Johnny menggigit bibirnya, tak bisa menahan rasa tergoda dan terprovokasi oleh kata-kata Bu Nani. Perasaannya yang bercampur aduk semakin memanas. Namun, sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai, meskipun hati dan pikirannya tahu betul bahwa ini adalah jalan yang penuh godaan dan kesalahan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, keduanya hanya diam, hanya merasakan ketegangan yang memuncak. Setiap langkah Johnny seolah menggema di dalam ruangan. Setiap gerakan Bu Nani seperti tantangan yang semakin memprovokasi. Johnny tahu apa yang ia inginkan, dan Bu Nani tahu apa yang harus ia lakukan untuk memenuhi syarat Johnny. Namun, dalam hati mereka berdua, ada kesadaran yang semakin dalam bahwa mereka sudah menyeberangi batas yang tidak bisa lagi mereka tarik mundur. Mereka kembali hanyut, melewati batas yang harusnya tak boleh dilanggar. Dan saat semua selesai, Bu Nani menatap Johnny dengan tatapan yang tajam, penuh perasaan campur aduk. Suasana di kamar itu terasa semakin berat, seperti ada beban tak terucapkan yang menunggu untuk dilepaskan. John, suaranya lembut namun tegas. Ibu ini mertuamu, John. Ibu kandung Ratna, istrimu. Tapi sudah 2 kali kita seperti ini. Apa kamu anggap ibu cuma pelampiasan nafsumu, John? Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Johnny. Seolah-olah ia baru sadar sejenak, tersadar dari lamunan. Selama ini, ia hanya terhanyut dalam keinginan dan kesedihan yang mendalam, tanpa menyadari betapa keliru langkahnya. Ia menundukkan kepala, merasa sangat bersalah. Bu Nani, kata Johnny dengan suara berat, napasnya tersengal. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku sangat menyesal, Bu. Aku tak pernah berniat untuk melukai ibu. Hanya saja, kehadiran ibu, membuat aku teringat pada Ratna. Aku merasa begitu kehilangan. Bu Nani mendekat, menepuk tangan Johnny dengan lembut. John, ibu juga sangat kehilangan Ratna. Tapi kita tak bisa terus terjebak dalam bayangan masa lalu, terutama kalau itu justru membuat kita jatuh ke dalam kesalahan. Kita harus menghormati kenangan itu, tapi kita juga harus melanjutkan hidup dengan cara yang benar. Johnny menatap Bu Nani, merasakan kesedihan yang sama, tapi juga penyesalan yang mendalam. Aku tak akan mengulanginya, Bu. Aku janji, aku tak akan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Aku menghormati ibu, dan lebih dari itu, aku menghormati kenangan tentang Ratna. Bu Nani mengangguk pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Ibu juga, John. Aku mengerti, dan aku ingin kita semua bisa melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Jangan biarkan kesedihan kita menjadi jalan menuju kesalahan lainnya. Mereka duduk diam untuk beberapa saat, membiarkan kesunyian mengisi ruang di antara mereka. Kedua hati mereka merasa berat, tetapi juga ada kelegaan. Mereka telah mengungkapkan penyesalan, dan janji untuk tidak mengulanginya. Pagi itu, Bu Nani dan Johnny duduk bersama di meja makan, menikmati secangkir teh. Suasana di rumah terasa canggung, setelah apa yang terjadi malam sebelumnya. Keduanya hanya saling diam, sesekali mencuri pandang, mencoba meredakan ketegangan yang masih membekas. Tiba-tiba, ponsel Bu Nani berdering, mengalihkan perhatian mereka.
Bu Nani melihat nama Ragil muncul di layar. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengangkat telepon. Halo, Ragil. Suara Bu Nani terdengar lembut, meskipun ada kecemasan yang tiba-tiba muncul. Bu, ada yang aneh nih, suara Ragil terdengar cemas di ujung telepon. Pak Bambang bawa pulang seorang wanita muda, katanya istri mudanya. Ibu nggak tahu kan? Jantung Bu Nani langsung berdegup kencang. Ragil, anak bungsunya yang masih SMA itu, baru saja memberitahunya sesuatu yang sangat mengejutkan. Pak Bambang, suaminya, yang selama ini ia percayai, ternyata membawa wanita lain, bahkan menyebutnya sebagai istri muda. Apa? Bu Nani hampir berteriak, tapi ia menahan suaranya agar Joni tidak mendengar terlalu jelas. Istri muda, kenapa kamu nggak bilang lebih jelas, Ragil? Di mana mereka sekarang? Ragil menghela napas. Mereka ada di rumah, Bu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma bingung, kenapa Pak Bambang tiba-tiba bawa orang lain seperti itu. Aku kira ibu yang lebih tahu. Bu Nani menutup mata sejenak, perasaan campur aduk menghentak hatinya. Rasa cemas dan marah bercampur menjadi satu. Tak bisa dipungkiri, rasa kecewa yang mendalam mulai merayapi pikirannya. Pak Bambang, suami yang selama ini ia percayai, ternyata memiliki rahasia besar. Dengan tangan gemetar, Bu Nani meletakkan ponselnya. Wajahnya tertekuk oleh kekhawatiran. Joni, katanya pelan, mencoba berbicara meski suaranya sedikit terguncang. Pak Bambang, dia bawa istri muda ke rumah. Ragil baru saja mengabari aku. Joni yang sedang meneguk teh, terkejut mendengar berita itu. Ia menatap Bu Nani dengan tatapan bingung dan khawatir. Istri muda, itu, nggak mungkin, kan, Bu? Apa yang terjadi dengan Pak Bambang? Bu Nani menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu. Semua ini benar-benar membuatku bingung. Aku nggak tahu harus bagaimana. Bagaimana kalau ini semua ada hubungannya dengan kita? Mungkin dia merasa kesepian setelah kepergian Ratna. Joni terdiam, merasakan kesedihan dan kebingungannya semakin mendalam. Kita harus bicara sama Pak Bambang, Bu. Kalau benar ada yang salah, kita nggak bisa diam saja. Bu Nani menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Iya, John. Aku harus bicara sama Pak Bambang. Aku nggak bisa biarkan ini berlarut-larut. Siang itu, Bu Nani sudah mengemasi sebagian barang-barangnya. Ia merasa perlu pulang kampung, menenangkan hati dan mencari kejelasan dari Pak Bambang secara langsung. Namun, langkahnya tertahan saat terdengar suara bel dari arah depan rumah. Joni membukakan pintu, dan di sana berdiri Pak RT Salim, membawa amplop coklat lusuh yang tampak resmi. Wajah Pak RT agak kaku, matanya menatap Joni sebentar, lalu berpindah ke arah Bu Nani yang muncul dari dalam rumah. Bu Nani, ini ada surat dari kampung. Dikirim langsung ke balai desa, saya diminta menyerahkan ke tangan ibu, kata Pak RT sambil menyerahkan surat itu. Bu Nani menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka perlahan, membaca lembar demi lembar yang isinya seperti belati menusuk hati. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Pak Bambang, menceraikan aku, bisiknya pelan, seperti tak percaya kata-kata yang baru saja dibaca. Joni tertegun, mendekat, tapi ragu untuk menyentuh atau menghibur. Pak RT juga tampak canggung, tak tahu harus berkata apa. Hening menyelimuti ruang tamu itu, hanya terdengar napas berat dan suara tisu yang diambil dari meja. Bu Nani memegangi surat itu erat-erat. Setelah 30 tahun, aku hanya dikirimi selembar kertas. Bahkan bukan dari tangannya sendiri, katanya getir. Dikirim lewat RT. Astaga. Pak RT berdehem pelan. Saya pamit dulu, Bu. Maaf kalau saya datang bawa kabar nggak enak. Saat Pak RT pergi, Joni masih berdiri mematung. Dalam hatinya, ia merasakan campuran antara empati, amarah, dan rasa tak terjelaskan.
Ia ingin memeluk Bu Nani, tapi ia tahu, ini bukan waktunya untuk menyentuh secara fisik. Ini luka batin yang lebih dalam dari sebelumnya. Bu Nani terduduk di kursi, menatap kosong ke depan. Tapi di matanya, tersimpan bara. Luka yang baru, tapi juga kebebasan baru. John, katanya pelan. Aku, bukan lagi istri Pak Bambang. Mulai sekarang, statusku hanya janda. Johnny menelan ludah, mencoba memahami arah ucapan itu. Apa itu berarti, kamu akan pergi dari sini, Bu? Tanyanya pelan. Bu Nani menggeleng pelan, menatap mata Johnny dengan tatapan yang lebih tegas dari sebelumnya. Aku belum tahu, John. Tapi untuk sekarang, aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa masih hidup. Malam itu, rumah terasa berbeda. Hujan gerimis di luar membuat suasana makin sunyi, tapi di dalam, hati Johnny justru penuh gejolak. Ia belum bisa lepas dari bayangan Bu Nani yang siang tadi tampak rapuh namun juga indah dalam ketegaran yang baru. Johnny melongok ke dapur. Bu Nani berdiri di sana, hanya mengenakan daster tipis warna biru laut yang sedikit basah karena tadi sempat keluar menyapu halaman. Bu, panggil Johnny pelan. Bu Nani menoleh, senyumnya lemah. Kamu belum tidur, John? Johnny menggeleng. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di kursi dekat meja makan, memperhatikan Bu Nani yang sedang membuatkan wedang jahe. Sebenarnya, aku cemburu, Bu, kata Johnny tiba-tiba. Bu Nani terdiam, membalik badan. Cemburu? Sama siapa? Sama Pak RT Salim. Siang tadi cara dia lihat ibu, beda. Apalagi sekarang ibu sudah sendiri. Dan dia itu duda. Bisa aja dia nyoba masuk, Bu. Bu Nani tersenyum kecil, tapi wajahnya menunduk. Ia tahu Johnny serius. John, kamu ini, ibu ini bukan siapa-siapa lagi. Sekarang cuma wanita tua yang baru diceraikan. Nggak ada yang pantas dicemburui. Johnny berdiri, lalu mendekat, tangannya menyentuh pundak Bu Nani. Buatku, ibu lebih dari pantas. Justru karena ibu sendiri sekarang, aku makin takut kehilangan. Aku tahu hubungan kita salah, tapi aku juga nggak mau ada orang lain yang menggantikan ibu di rumah ini. Bu Nani menggigit bibir bawahnya. Ia tak bisa menyangkal, kata-kata Johnny menusuk langsung ke titik rapuh dalam dirinya. Dalam hatinya ada rasa hangat, tapi juga rasa takut. John, malam ini, aku cuma pengen satu hal. Apa, Bu? Bu Nani menoleh, matanya sendu, namun kali ini ada keberanian di sana. Temani ibu, tapi jangan apa-apa ya, cuma peluk aja. Ibu lagi nggak kuat kalau harus pura-pura tegar sendirian. Malam itu, mereka hanya berbaring berdampingan. Tak ada kata, hanya pelukan. Tapi justru di pelukan itu, ada ribuan percakapan yang tak sempat diucap. Besok hari bisa jadi badai datang lagi, tapi malam itu, mereka hanya ingin merasa hidup. Beberapa hari kemudian, siang itu matahari terik, tapi rumah Johnny terasa sejuk karena angin semilir dari jendela belakang. Bu Nani baru selesai menjemur pakaian, rambutnya dikuncir asal, dasternya agak longgar karena udara siang bikin gerah. Tiba-tiba bel pagar berbunyi. Bu Nani mendekat dan membuka pintu. Pak RT, maaf ganggu, Bu Nani, saya cuma mau mampir sebentar. Ada yang pengen saya omongin. Boleh, tanyanya sambil senyum tipis, tapi tatapannya nggak bisa bohong, jelas beda dari biasanya. Bu Nani sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Silakan, Pak. Mereka duduk di ruang tamu. Pak RT membuka pembicaraan dengan basa-basi soal tetangga, tapi lama-lama suaranya berubah serius. Bu, saya tahu ibu baru saja dapat kabar berat. Saya ikut prihatin, katanya sambil memandang lurus ke wajah Bu Nani. Iya, terima kasih, Pak, jawab Bu Nani pelan. Tapi, saya juga nggak mau kehilangan kesempatan. Jujur aja ya, Bu, dari pertama ibu datang ke rumah Johnny, saya langsung terpesona. Ibu tuh, auranya beda. Bu Nani terperanjat.
Pak Salim, saya duda, Bu. Ibu juga sekarang, ya, mohon maaf, sudah sendiri. Saya tahu ini cepat, tapi saya serius. Saya pengen nyalurin niat baik. Bu Nani berdiri, gugup. Pak, saya nggak bisa jawab sekarang. Saya masih bingung. Banyak hal yang harus saya pikirkan. Pak RT ikut berdiri, tapi matanya menatap dalam. Saya ngerti, Bu, tapi saya bakal nunggu. Saya yakin ibu butuh seseorang yang dewasa dan bertanggung jawab, bukan cuma laki-laki muda yang terjebak masa lalu. Ucapan itu menohok. Pak RT pamit pulang dengan senyum tenang, tapi hatinya penuh strategi. Sementara Bu Nani berdiri termenung di ambang pintu, dadanya sesak oleh campuran rasa, dilema, bingung, dan rasa bersalah karena tiba-tiba ia teringat pelukan hangat Joni semalam. Sore itu, Joni pulang lebih cepat dari biasa. Wajahnya agak tegang, membawa map kerja dan setumpuk dokumen. Ibu, aku harus berangkat keluar kota malam ini. Ada tugas mendadak dari kantor, 3 hari, katanya sambil duduk melepas sepatu. Bu Nani kelihatan kaget. 3 hari, mendadak banget, John. Iya, Bu, aku juga berat ninggalin ibu sendirian di rumah. Bu Nani hanya tersenyum tipis. Nggak apa-apa, John. Ibu kuat kok, nggak usah khawatir. Johnny mendekat, mencium kening Bu Nani pelan. Ibu jaga diri ya, jangan capek, jangan sedih. Dan kalau bisa, jangan ada tamu laki-laki ya, Bu. Bu Nani menunduk, agak salah tingkah. Johnny ini, ngomong apa sih? Malam pun tiba, hujan rintik-rintik mulai turun. Bu Nani sedang duduk di ruang tamu, memandangi TV tapi pikirannya melayang. Lalu, bel rumah berbunyi. Bu Nani bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri Pak RT Salim, membawa sekotak roti dan 2 botol teh dalam kantong plastik. Maaf ya Bu, malam-malam gini ganggu. Saya tahu Ibu lagi sendirian. Jadi saya pikir, mungkin perlu teman ngobrol. Nggak enak kalau rumah segede ini sepi. Bu Nani sempat ragu, tapi akhirnya mempersilakan masuk. Mereka duduk di sofa, roti disajikan, teh dituang. Obrolan dimulai ringan, tentang cuaca, masa lalu, bahkan sedikit kenangan soal almarhum Ratna. Tapi makin malam, suasana makin berubah. Lampu ruang tamu redup, hujan makin deras, dan jarak antara keduanya di sofa, makin dekat. Pak RT tiba-tiba menyentuh tangan Bu Nani. Bu, dari dulu saya kesepian. Tapi malam ini, saya ngerasa hidup lagi. Bu Nani terdiam. Ia tak menarik tangannya, tapi juga belum memberi balasan. Matanya menatap hujan, napasnya berat. Pak RT menatap wajahnya lekat-lekat. Lalu dengan suara pelan, ia berbisik, kalau ibu mengizinkan, malam ini saya nggak pulang dulu. Saya cuma pengen nemenin, nggak lebih. Tapi saat tangan Pak RT perlahan menyentuh pipinya, Bu Nani memejamkan mata. Dan malam itu, mungkin saja tak berakhir hanya dengan obrolan. Bu Nani menunduk, berusaha menarik tangannya dari genggaman Pak RT, tapi lembut, tak sekeras niatnya. Di dalam hatinya berkecamuk badai, rasa bersalah, kesepian, dan amarah pada mantan suami yang dengan enteng membawa pulang istri muda. Kalau malam ini kamu bisa cenat-cenut sama perempuan lain, Mas Bambang, aku juga bisa. Aku juga manusia. Aku juga punya luka, dan punya hak bahagia, walau cuma sesaat. Bu Nani menatap Pak RT Salim, lelaki yang baru beberapa hari terakhir sering muncul, perhatian, dan jelas memandangnya bukan hanya sebagai janda dari almarhum menantu. Pak RT seakan mengerti keraguan di mata Bu Nani. Ia mendekat perlahan, lalu dengan suara rendah berkata, saya tahu ini mendadak, Bu, tapi saya bisa buat Ibu nggak merasa sendirian malam ini. Ibu tinggal bilang. Dan saat itu, Bu Nani tak lagi menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menutup mata, pelan-pelan menyandarkan kepala di dada Pak RT. Nafasnya berat,
seperti menahan air mata, atau hasrat yang tak sempat tersalurkan selama bertahun-tahun. Pak RT memeluknya, tangannya hangat di punggung Bu Nani, lalu dengan penuh hati-hati, ia menuntunnya menuju kamar. Malam itu tak ada janji, tak ada status, tak ada cinta suci. Hanya dua orang dewasa yang saling mengisi ruang kosong dalam hidup masing-masing. Dan ketika pagi menjelang, hanya sunyi yang tersisa di antara mereka, dan kenangan yang tak mungkin ditarik kembali. Siang itu, matahari belum terlalu terik. Bu Nani berdiri di depan pagar rumah Pak RT Salim, bawa tas kecil dan wajah yang agak canggung. Daster batiknya sederhana, rambut dikuncir rapi. Ia menarik napas panjang sebelum menekan bel. Tak lama, Pak RT membuka pintu. Wajahnya agak kaget, tapi langsung tersenyum. Bu Nani, wah, saya nggak ngangka ibu datang. Maaf, Pak, saya cuma, ya, pengen ngobrol aja. Ada waktu. Pak RT langsung mempersilakan masuk. Rumahnya rapi tapi terasa sepi. Di ruang tamu, hanya ada satu potret lama, Pak RT dengan seorang wanita yang tampaknya sudah almarhum. Bu Nani duduk dengan tegang. Pak Salim, saya cuma mau nanya satu hal. Jawab jujur ya. Pak RT mengangguk. Silakan. Bener Pak, Bapak Duda. Nggak ada istri. Nggak ada yang tinggal di rumah ini. Pak RT tersenyum tipis, matanya tampak sayu. Iya, Bu. Istri saya meninggal 5 tahun lalu. Anak-anak udah pada nikah, tinggal di kota lain. Saya sendiri di sini. Nggak ada yang ngurusin, sampai kemarin malam. Mendengar itu, dada Bu Nani berdebar, antara lega dan sedih. Tapi saya juga nggak mau ibu merasa terpaksa karena kejadian semalam, lanjut Pak RT lembut. Bu Nani menatapnya lama. Saya nggak terpaksa, Pak. Saya cuma takut, saya jadi orang yang salah, lagi. Pak RT mendekat, memegang tangannya. Kalau sama saya, ibu nggak salah. Yang salah itu, yang ninggalin ibu, dan nggak pernah lihat ibu sebagai perempuan yang layak dicintai lagi. Dan saat itu, suasana menjadi hening. Tapi bukan hening yang canggung. Hening yang menyimpan kemungkinan, yang belum tentu benar, tapi juga belum tentu salah. Entah kenapa, saat Bu Nani melihat rumah Pak RT Salim yang rapi dan taman kecil di halamannya yang terurus dengan baik, hatinya terasa hangat. Ada kesan bahwa pria ini bukan hanya rajin, tapi juga romantis. Hati Bu Nani pun berdesir. Ada keyakinan yang perlahan tumbuh, kalau Pak RT adalah sosok yang berbeda dari pria-pria sebelumnya dalam hidupnya. Siang itu, walau udara cukup panas, gejolak di dada Bu Nani terasa jauh lebih membara. Tanpa banyak bicara, ia menarik Pak RT masuk ke kamarnya. Ia ingin mengulang malam yang sebelumnya. Sebab apa yang ia rasakan bersama Pak RT berbeda, jauh berbeda dari kenangan bersama Pak Bambang, mantan suaminya, bahkan dari pelukan Joni, menantunya yang masih muda itu. Bawa aku terbang lagi seperti tadi malam, Pak RT, bisiknya, nyaris seperti doa penuh rindu. Tapi saat bibir mereka hampir bertemu lagi dalam ciuman, Pak RT justru menarik diri. Bu Nani terkejut. Ada apa, Pak? Apa aku kurang cantik? Kurang menarik? Pak RT memegang kedua tangan Bu Nani, menatapnya lembut. Bukan, Bu. Justru saya juga ingin sekali seperti tadi malam. Saya senang bisa membuat ibu merasa terbang, merasa hidup kembali. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tapi saya ingin menikmati semuanya, dalam status yang halal. Bu Nani menatap Pak RT dengan mata membelalak pelan, antara tak percaya dan terharu. Saat itulah Pak RT mengucapkan kalimat yang membuat dunia Bu Nani seolah berhenti sejenak. Saya ini sudah lama menduda, Bu. Dan saya merasa, mungkin ini waktunya. Saya ingin menikahi ibu. Saya ingin membina rumah tangga yang baru, yang tenang, yang saling mengisi, bukan sekadar saling pelarian. Hari itu, siang menjelang sore,
Langit kota terlihat teduh meski matahari masih menggantung malu-malu. Di dalam rumah Pak RT yang bersih dan harum, Bu Nani duduk di meja makan, mengenakan daster bunga-bunga yang baru, hasil belanja kecilnya pagi tadi. Mereka baru saja menyepakati sesuatu yang besar, pernikahan. Bukan sekadar pelampiasan rindu atau kesepian, tapi benar-benar janji untuk melanjutkan hidup bersama, dalam status halal, seperti yang Pak RT inginkan. Namun sebelum semuanya benar-benar menjadi resmi di mata keluarga dan tetangga. Bu, bisik Pak RT sambil berdiri di belakang Bu Nani, menyentuh pundaknya dengan lembut. Bu Nani menoleh, senyumnya manja, apa masih boleh, cenat-cenut, meski belum sah di KUA, tapi sudah sah di hati. Pak RT tertawa kecil, lalu memeluknya dari belakang. Kita anggap ini, DP dari akad, Bu. Dan siang itu, dalam kamar yang tirainya setengah tertutup, dua orang dewasa yang pernah terluka, saling menemukan ketenangan di pelukan satu sama lain. Mereka tak lagi bersembunyi dari kesedihan masa lalu, tapi memilih melangkah bersama menuju hari-hari baru yang, semoga, lebih damai dan membahagiakan. Karena kadang, cinta itu bukan datang dari awal, tapi dari kesempatan kedua yang tak disangka